ini kalian melaksanakan webinar yang bertema Riau, Palace of Siak Kingdom. Ini kita sudah menetapkan kawasan strategis pariwisata Provinsi Riau itu di Siak. Mulai tahun ini dalam rencana induk pengembangan pariwisata Riau, di mana di situ juga sudah terangkum beberapa peta kawasan yang akan kita lakukan perkembangan dan pengembangan dengan tidak meninggalkan budaya dan sejarah tadi. Lalu mempromosikan tadi sudah kami sampaikan berbagai event-event yang dilaksanakan. Lalu juga ini kunci juga bagaimana pembinaan terhadap masyarakat, baik ataupun masyarakat tempatan, sehingga mereka juga mengetahui bahwa potensi mereka itu besar dan kreativitas itulah yang akan menimbulkan suatu keuntungan maupun suatu daya saing bagi masyarakat untuk lebih baik kehidupannya dengan adanya potensi tadi. Tapi kalau kita hanya jadi penonton, ya ngambil potensi ini. Kita hanya bisa melihat. Tetapi dengan melakukan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kami adalah masyarakat Siak yang punya suatu kelebihan di daerah ini yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu mungkin beberapa upaya yang kami buat. Di bawah ini ada kami jelaskan dan beberapa hal sekalian kami sampaikan di sini. Ini dalam rangka untuk mewujudkan Siak sebagai warisan dari UNESCO. Ini data lama, tapi sekarang data kunjungan ke Siak itu mencapai 80.000. Memang kalau hitungan untuk daerah wisata itu masih sangat sedikit, tetapi ini juga pengaruh kepada pandemi dan juga baik pandemi maupun termasuk libur sekolah yang tidak bisa, karena tiba lebaran, libur sekolah itu biasanya sangat ramai di Siak. Dan beberapa titik tempat kunjungan yang masih bertahan dengan angka kunjungan ya masih seperti biasa, Istana Siak, Makam Sultan, Tangsi Belanda, dan Kampung Suak, Kampung Budaya. Masih yang lama juga, karena belum banyak yang mengetahui potensi-potensi lain yang ada di Siak. Nah, bagaimana Genpi berperan? Khusus untuk kita ngomongin Siak ini, ada banyak sudah event yang sudah ya terbilang lama dilakukan berulang-ulang ya. Setiap tahun juga secara konsisten pemerintah Kabupaten Siak itu selalu saja berusaha mengekspos dirinya, berusaha untuk memberikan informasi lewat banyak tatanan tentang bagaimana Siak memang mempunyai keunikan wisata yang mungkin Siak termasuk beruntung ya, mempunyai dulu ada kerajaan yang lumayan hebat ya, hebat lah nggak lumayan, emang membuat Riau ini juga bangga mempunyai pahlawan nasional. Nah, dari sini juga peran dunia digital itu sangat dibutuhkan ya. Bagaimana event bisa dilakukan di daerah, tapi informasinya diterima di setiap sudut di mana ada sinyal ya, di mana internet berlaku di sana. Nah, kami Mbak Cynthia, Pak Kadis, dan para narasumber yang lain, kita akan berperan di sini untuk membantu di sana, di dunia digital. Ada branding yang mau diangkat, ya, melakukan branding ini penting, bukan hanya produk-produk saja, tapi bagaimana wisata Siak, bagaimana keunikan dari dan khas dari satu apa kalau Pak Kadis bilang dunia kecil penuh warna, ini termasuk di Siak itu. Nah, memang dia kecil Mbak ya, tapi warna dia memukau gitu. Ada istana yang megah berdiri dan rentetan situs-situs yang wajib diketahui oleh orang di luar sana, sehingga bagaimana kita harus memaksimalkan dunia digital itu penting, dan kami sangat ingin berperan di sini. Nah, lalu selain branding, kita juga akan membantu melakukan marketing.
Nah, ini marketing apa nih? Tentu marketing pariwisata. Bagaimana paket-paket yang bisa kita informasikan keluar, karena apa? Em, Tentu kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa menarik perhatian pengunjung, baik secara domestik maupun yang di luar sana. Kabupaten Siak letaknya sangat strategis, yaitu di tengah-tengah Provinsi Riau, dengan sebelah utara Kabupaten Bengkalis, selatan Kampar, Pekanbaru, dan Pelalawan, sebelah barat Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Pekanbaru, serta sebelah timur Bengkalis, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Siak berdiri dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999, di mana sebelumnya Siak juga sebagai Kesultanan Siak Senindapura sejak tahun 1723 Masehi dengan 13 sultannya yang didirikan oleh Sultan pertama yang merupakan anak dari Kesultanan Johor yang sekarang masuk ke dalam negara Malaysia, yaitu Sultan Mahmud Shah II. Sultan pertama yang mendirikan yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Raja Kecil. Sekarang Kabupaten Siak dengan 14 kecamatannya terus menggeliat maju dari berbagai sektor, dan sektor pariwisata sejarah, budaya maupun alam dan buatan menjadi urat nadi yang akan menjadi potensi keberlanjutan di Kabupaten Siak di masa akan datang. Visi dan misi Kabupaten Siak yaitu di tahun 2016 hingga 2021 terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, serta menjadikan Kabupaten Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera. Sekilas mengenai Siak tadi, sudah saya jelaskan, jadi Siak sebagai kerajaan maritim yang sangat diperhitungkan di Selat Melaka maupun Semenanjung Melayu yang terbentang luas dari Tamiang Aceh hingga Sambas Kalimantan Barat. Dan Sultan terakhir Siak, Sultan Syarif Qasim II, juga merupakan tokoh pahlawan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menyumbangkan 13 juta gol dan pada saat Indonesia merdeka. Dan Sultan pun pada tahun 1998 dinobatkan ataupun diberi penghargaan menjadi pahlawan nasional. Yang menjadi kebanggaan Kesultanan Siak yang masih berdiri kokoh dan dapat kita lihat sampai saat ini yaitu Istana Siak dengan namanya Istana Asyaraya Al-Hashimiyah, lokasinya di pusat ibu kota Kabupaten Siak. Baiklah, kita akan melihat sebentar profil pariwisata Kabupaten Siak. Oh ya, mohon maaf karena ada masalah. Jadi saya lanjutkan mengenai sekilas pariwisata Siak. Jadi ada 9 jenis wisata di Kabupaten Siak. Wisata sejarah, budaya, religi, alam, konservasi dan edukasi, wisata buatan, kuliner, ekonomi kreatif, dan sport tourism. Untuk wisata sejarah sendiri yaitu berdasarkan dari jejak peninggalan Kesultanan Siak, yang ini menjadi salah satu aset dan modal untuk Siak menjadi kota warisan dunia, di mana kita ketahui bahwasanya di tahun 2017 Siak telah ditetapkan menjadi kota pusaka di Indonesia, dan di akhir tahun lalu pula Siak menjadi tuan rumah yaitu Temu Kota Pusaka Indonesia di gedung daerah Kabupaten Siak. Siak itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan raja-rajanya. Bagaimana tadi cerita dari Pak Kadis bahwa Siak itu memiliki potensi makam, istana, balai kerapatan, dan segala macam, serta paparan dari Brutoni. Jadi memang kekuatan Siak itu adalah di sejarahnya. Bagaimana kerajaan Siak itu terbentang dari Aceh Temiang hingga di Kalimantan Barat, di Sambas. Jadi memang tanpa kita sadari bahwa kerajaan Siak itu memiliki potensi yang sangat besar. Cuman sayangnya memang di sekarang itu teman-teman di kita itu tidak terlalu mengetahui bahwa Siak itu adalah sebuah empire atau sebuah kerajaan besar. Sehingga memang potensi ini terlupakan
bukan dilupakan ya, tapi terlupakan gitu. Banyak upaya dari pemerintah Kota Siak sendiri, Kabupaten Siak sendiri untuk mengangkat potensinya serta Provinsi Riau. Tapi memang kita butuh sinergitas besar agar narasi dari Pak Gubernur bahwa harapan beliau adalah Siak menjadi warisan dunia, bagian dari UNESCO Heritage, itu bisa terwujud. Tapi itu lepas dari daerah-daerah pendukungnya seperti Pekanbaru, Bengkalis, Pulau Bengkalis yang berada di Muara, serta Petapahan yang dulunya adalah bagian dari Kerajaan Siak. Sehingga memang jikalau narasi Siak bagian dari UNESCO Heritage nanti akan digesa, kolaborasi lintas kabupaten itu penting. Kenapa? Karena masing-masing kabupaten kota itu memiliki cerita dari Kerajaan Siak itu sendiri gitu. Kalau kita berbicara tentang Siak, kalau tidak bisa lepas dari kebudayaannya, terus juga dari cerita-cerita bahwa Sultan memiliki pengaruh yang besar di pantai timur Sumatera. Kemudian kami memapar beberapa minggu yang lalu dari Sultan Resto, salah satu salah satu rumah makan di Kota Pekanbaru, mengajak dari Pekanbaru Heritage untuk membuat sebuah narasi singkat mengenai sejarah Siak dan serta Kota Pekanbaru. Hal-hal seperti ini penting. Kenapa? Karena kami melihat bahwa kajian-kajian akan kesejarahan dari Kota Siak, akan kesejarahan dari Kerajaan Siak itu masih kurang, terutama sifatnya lokal gitu. Sebagian besar narasi dari Kerajaan Siak itu hanya bisa kita lihat di beberapa pustaka yang adanya di luar negeri gitu, kayak misal dari NUS atau dari Leiden University yang seperti itu. Penting kenapa? Karena itu untuk membumikan narasi bahwa Siak adalah sebuah kerajaan besar itu semakin diterima di masyarakat Provinsi Riau, dan juga untuk menjadi kajian kalau nanti narasi untuk sebagai kota pusaka itu semakin diperluas menjadi sebuah jaringan dari kota pusaka dunia atau UNESCO Heritage.